Film ini diawali dengan scene seorang gadis muda yang baru saja pindah ke sebuah apartemen di lantai 13 dengan nomor 03. Nama gadis itu adalah Yuka. Di saat Yuka sedang membereskan barang-barangnya, ia mendengar bunyi-bunyi aneh di dalam lemari dan bau yang sangat busuk. Tiba-tiba saja ditunjukkan ia sudah tergantung di balkon, seperti hendak bunuh diri dan jatuh ke kolam renang. Yuka pun tewas. Sebulan kemudian, ada orang baru yang menghuni apartemen itu, seorang gadis bernama Sayaka. Sayaka ditemani oleh teman-temannya pada saat pindah. Mereka mengatakan bahwa apartemen yang indah dan murah itu terkenal dengan kisah hantunya. Kawan-kawan Sayaka bermaksud menakut-nakutinya, namun Sayaka berhasil menakuti balik sampai teman-temannya menjerit. Tiba-tiba mereka menyadari kalau anjing mereka yang bernama Samantha tidak terlihat. Terakhir kali mereka melihat ke kamar mandi. Tanpa sengaja mereka masuk ke kamar berisi lemari yang dilihat oleh Yuka dulu. Tiba-tiba saja perilaku Sayaka berubah seperti sedang kerasukan. Ketika keluar dari kamar tersebut, Sayaka memakan makanan anjing yang disediakan untuk Samantha. Teman-temannya mengira kalau Sayaka sedang bercanda. Tetapi Sayaka terus memakan makanan anjing itu langsung dari mulutnya. Kemudian Sayaka berlari mengambil helm dan boneka teddy bear. Temannya bertanya dengan heran, "Apa yang kamu lakukan?" Kemudian dengan tatapan kosong sambil memeluk boneka itu ia berkata, "Aku tidak ingin seluruh wajahku hancur." Teman-teman Sayaka terheran dengan perkataan Sayaka. Kemudian mereka dengar jerit anjing dari kamar yang lain. Ketika teman-temannya menoleh, Sayaka lalu berlari ke balkon dan melompat. Sayaka tewas karena bunuh diri. Tak lama, seorang anak kecil misterius mendekati mayat Sayaka. Ia mengambil boneka teddy bear itu sambil berkata, "Satu orang lagi." Kakak Sayaka bernama Mariko tidak percaya begitu saja kalau adiknya bunuh diri di depan teman-temannya. Ia curiga kalau ada yang tidak beres. Ketika itulah tiba-tiba dia melihat arwah Sayaka lewat. Ia tertawa-tawa sambil mengatakan, "Ibunya lah yang mendorongku, ia ada di sini." Ibu mereka begitu sedih, tak mampu berhenti menangis. Ketika mengunjungi apartemen itu, Mariko bertemu dengan seorang anak perempuan yang membawa boneka beruang milik Sayaka dulu. Ketika ditanyakan, anak itu mengatakan kalau itu boneka milik gadis yang tinggal di sana juga. Mariko masuk ke dalam apartemen dan melihat kalau barang-barang Sayaka belum sempat dibereskan. Mariko berniat mengambil kembali barang-barang adiknya itu. Tiba-tiba dia mulai mendengar suara-suara yang aneh dari kamar dan mendengar ponsel adiknya berdering. Di dalamnya, dia melihat foto Sayaka sedang menggendong boneka beruang yang dibawa anak perempuan tadi. Mariko mengunjungi apartemen anak itu di kamar 1302 dan menanyakan ibunya. Katanya ibunya tidak ada di rumah. Ketika Mariko menanyakan bagaimana caranya mendapatkan boneka itu, ia hanya menggeleng. Kemudian anak kecil itu menanyakan kepada Mariko, apakah Mariko tidak takut tinggal di apartemen itu? Ketika Mariko bertanya kenapa, anak itu mengatakan kalau semua perempuan yang tinggal di sana sudah meninggal. Ketika itulah ibu anak itu tiba-tiba muncul dan langsung menutup pintu, membiarkan Mariko kebingungan. Malam itu Mariko tidur di apartemen 1303 sendirian. Ketika sedang berdiri di balkon, ia melihat bayangan adiknya di dalam kamar. Ia bertanya, apakah Sayaka ingin menyampaikan sesuatu kepadanya? Tapi Sayaka hanya menggeleng dan ketika Mariko mendekati arwah adiknya itu pun menghilang. Setelah bangun dari tidur, Mariko kembali menyelidiki foto-foto di ponsel adiknya. Ketika itulah dia melihat sebuah foto adiknya dengan bayangan seperti hantu perempuan di latar belakangnya. Mariko pun memutuskan untuk menyelidiki tempat adiknya itu berfoto, yaitu di dekat lemari di dalam kamar. Di dalam kamar itu selalu tercium seperti bau busuk, tetapi di dalam lemari tidak terdapat apa-apa. Tiba-tiba saja seluruh rumah itu berguncang dan muncul seperti asap yang memenuhi kamar itu. Ternyata bersamaan dengan itu terjadi juga gempa di sana sehingga Mariko tidak menganggap ada yang aneh dengan hal itu. Mariko tidak melihat bayangan hantu perempuan di balik jendela yang memandangnya sambil tersenyum menyeramkan. Setelah mandi, dia bermaksud mengambil air minum di dalam kulkas,
Namun, mulut botol minuman itu sudah berkerenyut seperti bekas gigitan dan penuh dengan darah. Hari itu juga, Mariko membereskan urusan dengan pihak developer dan menyerahkan kunci apartemen itu lalu pergi. Mariko masih sempat bertemu dengan gadis kecil penghuni kamar 1302. Saat itulah anak itu mengatakan kalau gadis yang memberikan boneka itu masih berada di situ. Meski Mariko heran, ia tetap memutuskan untuk pergi dari sana. Begitu keluar dari lift, Mariko bertemu dengan seorang detektif yang ternyata sedang menyelidiki kasus tersebut. Detektif itu curiga kalau Sayaka tidak bunuh diri, tapi ada yang membunuhnya. Dari dialah Mariko mengetahui kalau ternyata semua penghuni apartemen itu tewas karena bunuh diri dengan terjun dari balkon. Detektif itu menanyakan beberapa pertanyaan padanya, kemudian menceritakan tentang peristiwa menyeramkan yang dialami oleh penghuni awal apartemen itu. Ternyata ada seorang gadis bernama Yukio dan ibunya Sachiko. Detektif itu merasa curiga karena tak satupun korban di apartemen itu yang memiliki latar belakang untuk bunuh diri. Detektif itu ingin menyelidiki lebih jauh apa yang terjadi terhadap apartemen itu. Lalu Mariko memberikan sebuah anting yang ditemukan di apartemen itu kepada si detektif untuk diselidiki, karena menurutnya anting itu bukan milik Sayaka. Kemudian Mariko pun pulang ke rumahnya. Setiba di rumahnya, Mariko masih harus berhadapan lagi dengan ibunya yang tidak berhenti menangisi Sayaka. Dia kecewa karena ibunya seperti tidak menganggap ada dirinya dan mereka pun bertengkar. Mariko yang kecewa memutuskan untuk pergi dari rumah. Mariko pun membeli buku tentang peristiwa menyeramkan di apartemen 1303 dan membacanya di taman. Di dalam buku itu, dia kembali melihat boneka beruang yang dibawa anak itu. Lewat buku itu, dia mulai mengetahui kisah awalnya bagaimana Yukio dan Sachiko menghuni apartemen itu pada awalnya. Sachiko adalah seorang ibu yang pemabuk dan sering marah-marah. Ia bahkan mengurangi jatah makan Yukio dan sering memukulinya. Sepertinya Sachiko berubah jadi gila. Apartemen mereka pun berantakan tak terurus dan penuh dengan sampah. Sementara Sachiko sibuk mencoreti dinding dengan kata mati sambil menggigiti botol air mineral hingga mulutnya berdarah-darah. Yukio sangat sedih melihat perilaku ibunya. Yukio diam-diam membeli sepasang anting baru. Sachiko marah ketika melihatnya lalu menarik anting-anting itu hingga telinga Yukio terluka. Saking marahnya, ibunya mengeluarkan kantong plastik dan ingin membunuhnya. Kemudian Yukio menusuk ibunya dengan pisau. Dengan ketakutan dan bersimbah darah, Sachiko menyembunyikan diri di dalam lemari pakaian sampai tewas. Yukio menjalani hidupnya dengan tanpa tujuan, sementara pemilik apartemen mengusirnya karena mereka sudah 6 bulan tidak membayar uang sewa. Karena putus asa, Yukio lalu memutuskan untuk terjun dari balkon apartemennya di lantai 13 itu. Mariko pun mendatangi pemilik apartemen itu dan menanyakan tentang kejadian bunuh diri yang terjadi di sana. Mariko curiga kalau pemilik apartemen itu sudah mengetahui tentang peristiwa-peristiwa tersebut tapi tidak memberitahukannya pada calon penghuni. Pemilik apartemen memilih menghindar dan pura-pura tidak tahu. Oleh sebab itu, Mariko jadi kesal dan menamparnya. Ketika Mariko sedang berada di toilet, tiba-tiba saja antingnya dicopot dengan paksa hingga telinganya berdarah. Kemudian dia melihat bayangan Yukio di sudut toilet sedang memandanginya dengan tatapan marah. Sementara itu, sekelompok anak muda sedang mengadakan pesta di kamar 1303. Mereka menyewanya hanya selama musim panas saja. Tiba-tiba saja Yukio mendatangi mereka dan menebar teror untuk mengusir mereka. Beberapa orang berhasil melarikan diri, tapi 3 orang gadis terjebak oleh rambut Yukio dan dilemparkan keluar lewat balkon hingga tewas. Mariko dan detektif melihat kejadian tersebut. Mariko langsung naik ke lantai 13 dan mendatangi kamar 1303 itu. Tiba-tiba saja ia bertemu dengan ibunya di dalam kamar. Di sana keadaan sudah sangat berantakan. Pelapis dinding sudah robek dan menunjukkan tulisan Sachiko di dinding itu. Dan ada banyak rambut yang menempel di dinding. Ibunya tidak peduli ketika Mariko memanggilnya, malah masuk ke kamar ke tempat lemari pakaian dan menghilang. Mariko menyusul ke dalam dan bertemu dengan Yukio. Dengan putus asa,
Mariko bertanya mengapa Yukio tega membunuh Sayaka. Tapi Yukio hanya menggeleng dan darah mengalir dari matanya sebagai ganti air mata. Tiba-tiba Mariko melihat gadis kecil dari apartemen sebelah bergantungan di balkon. Mariko berusaha menyelamatkannya dengan menarik tangannya. Tapi tiba-tiba saja Yukio muncul dan berusaha menarik Mariko ke arah balkon untuk dilemparkan. Mariko meminta agar Yukio berhenti membunuh orang. Ia akan tinggal di apartemen itu bersama ibunya untuk menjaga Yukio. Mariko juga mengembalikan anting yang diambilnya. Setelah itu Mariko pun pingsan. Ketika tersadar, ia melihat ke arah balkon dan Yukio mengejutkannya hingga terpeleset. Yukio berusaha melepaskan pergelangan tangannya agar ia terjatuh. Dari balkon sebelah, anak perempuan itu menyaksikan jatuhnya Mariko bersama ibunya sambil tersenyum. Kemudian mereka menghilang karena ternyata mereka juga adalah hantu. Dan film pun selesai.